Kami ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat berjumpa dalam kesempatan ibadah hari Minggu hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan, Ibu Pendeta Ninyoma Priscilla yang berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita. Juga vokal grup Samaria, selamat datang. Sukacita kami menyambut Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Kita berdoa, biarlah melalui momentum ini Tuhan boleh melawat kita dengan firman-Nya, puji-pujian, sehingga kita pulang dengan sukacita dan peneguhan baru. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, muliakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Kami menghadiri tahta anugerah kasih karunia. Kami datang membawa hidup dan seluruh keberadaan kami. Dan perlawatan Tuhan bagi setiap kami pada hari ini. Kami datang dengan segala keberadaan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami, pergumulan kami. Kami mengharapkan uluran tangan-Mu bagi setiap kami pada hari ini. Lawan kami dengan firman-Mu. Biarlah kami sungguh menikmati hadirat-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Glory bagi kemuliaan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku, masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu. Biarlah pujian ini mengalir dari batin kita. Agungkan Dia, muliakan Dia, karena Ia layak untuk dipuji dan disembah. Biarlah hari ini hati kita diliputi sukacita, perjumpaan secara pribadi dengan Allah kita, Juru Selamat kita, Gembala kita. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus,
masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini, bersama-sama dengan seluruh orang Tuhan. Kami menyatakan penyembahan kami hanya bagi-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu sungguh memenuhi hati dan pikiran. Taklukkan kami di bawah hadirat-Mu. Kami merendahkan diri dan seluruh keberadaan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Berdaulatlah atas hidup kami. Berdaulatlah atas ibadah ini. Biarlah melalui ibadah hari ini kami memperoleh perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini. Hari ini Tuhan asingkan momentum ini agar kami dapat berkumpul bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi atas setiap pribadi kami hari ini. Mohon urapan bagi setiap kami yang melayani. Kami berdoa biarlah Tuhan pakai kami. Biarlah hari ini ada sukacita di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan, roh pewahyuan, roh kebenaran-Mu boleh memenuhi hidup kami pada hari ini. Pimpin sertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan ke selesainya biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami buka hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari salami saudara kanan kirimu. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Tuhan Raja Maha Besar.
Baik, kalau tidak ada kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Yonatan, tolong bawa kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Malayaki 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Hari lepas hari kami hidup dengan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami rindu memberi dari sebagian apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap hamba-Mu yang mengelola daripada persembahan ini Tuhan, biarlah untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kewajiban yang mulia. Wajibmu sesudah kau.
kurang daripada firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita angkat pujian, katakan janjimu seperti fajar pagi hari. Kehidupan ini, cara mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tetap jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Denganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita angkat pujian ini kembali, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai
kasih-Mu yang tidak terukur oleh apapun kami sudah alami di dalam hidup kami, dan janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari. Berbicaralah ke dalam batin kami ya Tuhan, terangi hati kami oleh Roh-Mu yang kudus sehingga kami mampu menangkap kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk melakukannya. Kami percaya ada mujizat dalam setiap kali kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudaraku, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk dapat melayani firman Tuhan pada hari ini. Ini adalah pertama kali saya keluar kandang setelah saya ditinggal oleh almarhum. Jadi ini undangan pertama yang saya penuhi setelah beliau tidak ada bersama-sama. Dan setelah beliau tidak ada, bulan Desember 2023, bulan Maret baru saya tahu bahwa saya mengalami osteoartritis sudah grade 3 lutut kanan dan grade 2 untuk lutut kiri. Lalu saya diharuskan untuk hidroterapi dan juga sepeda statis. Hidroterapi saya tidak pernah kenal kolam, tetapi saya tidak tahu berenang, tetapi harus menuju kolam tanpa siapapun, tanpa almarhum. Saya berjalan menuju kolam dan saya memberanikan diri apa saja yang saya bisa saya lakukan. Tidak ada coach yang saya kenal. Jadi apa saja yang saya bisa buat saya kerjakan di kolam itu. Alat-alat yang bisa menolong saya beli. 3 bulan kemudian kaum RYM kami mengajak saya ke kolam renang Taman Kota. Itu jam 2 siang. Panasnya minta ampun. Aduh, saya bilang saya nggak tahan. Tidak ada pohon pula di kolam itu. Tapi Tuhan katakan turun saja kamu, ikut saja di situ, supaya kamu bisa pulang. Ya, saya ikut. Habis itu saya pulang, lalu saya tanya kepada adminnya, Mbak, ini kolam buka jam berapa? 6:30 udah bisa masuk kolam, Bunda. Kaget saya. Ada kolam buka 6:30? Iya, Bun, bisa. Penelitian itu jam 8, rata-rata kolam jam 8. Wah, itu membuat saya semangat. Berikutnya saya datang sendiri, sama juga. Apa yang saya bisa buat itu yang saya kerjakan, tapi saya bisa sambil habis itu kerja. 2 kali saya sendiri. Hari ketiganya saya ketemu orang latihan. Nah, ini mungkin yang dibilang hidro itu. Banyak mereka. Tapi bagaimana caranya masuk? Saya tanya ke admin, gimana Mbak caranya? Bayar Bu, 25 per kali datang. Oh, oke lah, saya coba. Saya ikut. Saya tidak berani di tempat yang dalam. Dibantu sama coach, gerakannya seperti ini ada 50 gerakan, 50 kali setiap kali gerakan. Saya senang. Kali yang ketiga saya bersama-sama dengan coach dan teman-teman, saya sudah berani di tempat dalam. Sekitar mungkin 4 atau 5 bulan yang lalu, saya sudah bisa berenang. Dan sekarang saya bisa mandiri. Tapi saya tetap ingin bersama-sama dengan komunitas dalam hidro itu, karena banyak teman saya, saudara dari seberang. Saya ingin membangun, menjalin hubungan kasih di situ. Jadi hari ini adalah pertama kali saya keluar kandang untuk berdiri dan khotbah di tempat lain. Dan baru 3 bulan lalu saya boleh berdiri seperti ini. Biasanya saya tetap duduk sampai akhir ibadah, dan kalaupun khotbah saya juga duduk. Ada kursi tinggi yang tadinya kami siapkan untuk almarhum, tetapi beliau hanya pakai 2 kali, sisanya saya yang pakai. Tuhan yang tahu hari depan kita, bukan? Jadi itu kisah singkat.
Dan saya tahu pergumulan jemaat di sini luar biasa. Dengarkan suara Tuhan. Apa saja yang Tuhan katakan kepada saudara ketika firman ini disampaikan, lakukan. Pasti ada mujizat. Tema firman Tuhan hari ini diberikan oleh Bapak Gembala, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Grup Samaria juga menawarkan diri membantu saya. Jadi ini adalah pengganti almarhum di sisi saya. Saya tidak berani terlalu minta tolong ini, minta tolong itu. Tapi grup Samaria menawarkan, Bu, saya temani Ibu ke Pendeta Melkior. Apa maksudnya? Ya, kami mau temani Ibu dan kami mau menyanyi. Oh, boleh. Ada lagu request? Ya, itu 204 itu. Nama baru dalam sorga. Mereka latihan. Mereka belum tahu nyanyian itu. Mereka berjuang. Makasih banyak tim Samaria. Tuhan Yesus memberkati. Tim ini juga yang membantu saya menyebarkan air minum kemarin di 4 masjid dan 1 RW. Dan akan saya lakukan setiap hari Sabtu untuk membangun hubungan dengan lingkungan. Saya dapat berkat dari Pak Melkior, hamba Tuhan di tempat ini. Beliau yang menggandeng saya keluar dari kandang untuk masuk ke komunitas yang beraneka ragam. Terima kasih Pak. Dan juga melalui beliau saya kenal Ustadz Komarudin yang menjadi teman akrab saya sampai hari ini. 3 hari lalu beliau kontak saya dan saya ucapkan selamat memasuki ibadah puasa. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus untuk mendengar suara Tuhan dalam tema bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jangan anggap enteng, jangan buang begitu saja anugerah yang Tuhan berikan. Syukuri bahwa namamu sudah terdaftar di sorga. Amin. Nah, ini adalah next buku kehidupan sebagai contoh, ya. Adakah namamu tertulis di situ? Dalam buku kehidupan anak domba Allah. Ini buku terpenting yang harus kita kenali. Nah, mari kita membaca nats pembimbing dari khotbah ini dari Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Ini hanya 4 ayat, 2 slide saja. Slide pertama saya membaca, slide kedua saudara membaca. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Next. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan anjing, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Iya. Dalam kehidupan ini kita sering merasa bahagia karena pencapaian duniawi. Seperti karir yang sukses, kesehatan yang baik, atau keberhasilan dalam pelayanan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, pada murid-muridnya melalui nats ini, pada kita pada hari ini bahwa ada sukacita yang lebih besar daripada keberhasilan di dunia ini, yaitu sukacita karena nama kita ada terdaftar di sorga. Ini penting, lebih penting dari apapun. Mengapa penting? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kami para pendeta yang pernah magang di Rehoboth, tiba-tiba kemarin meninggal. Tidak ada angin, tidak ada hujan, menuju bandara. Sudah di bandara, tiba-tiba lemes. Untung pengurus bandara lihat, lalu dibawa ke rumah sakit, tidak berapa lama menghembuskan nafas. Ini yang menjadi penting bagi kita. Kita tidak tahu kapan kita akan menghembuskan nafas terakhir. Tapi harus pastikan bahwa nama kita sudah ada di sana. Jadi hari ini kita akan merenungkan mengapa sukacita bahwa nama tertulis ini jauh lebih besar
dan bagaimana kita dapat hidup dalam kepastian keselamatan itu. Jadi alasan mengapa sukacita ini lebih besar dan bagaimana kita bisa hidup dalam kepastian keselamatan itu lebih dari yang lain. Yang pertama, next. Sukacita murid-murid karena keberhasilan pelayanan. Yesus mengutus ke-70 murid untuk memasuki kota demi kota, mengabarkan kerajaan Allah. Dan ketika mereka kembali, mereka katakan, Tuhan, setan-setan pun takut kepada kami. Yesus membenarkan, ya aku melihat itu setan turun seperti kilat jatuh dari langit. Kami katakan lebih bersukacita kalau namamu terdaftar di surga. Yesus mengutus murid ini memberitakan kerajaan Allah. Mereka kembali dengan sangat sukacita melihat kuasa Allah bekerja di dalam pelayanan mereka. Dan mereka katakan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang berhasil membawa sukacita itu tidak salah. Namun Yesus ingin membawa mereka kepada pemahaman yang lebih dalam. Sebenarnya kita pun bisa bersukacita ketika melihat keberhasilan dalam pelayanan kita. Baik itu pertumbuhan jemaat, baik itu kesembuhan, atau mujizat yang Tuhan beri. Namun jangan sampai sukacita kita hanya bergantung pada hasil pelayanan semata. Next. Iya, terus yang kedua. Yang kedua, Yesus mengingatkan bahwa ada sukacita yang lebih besar dari itu. Yesus menjawab bahwa dia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini menunjukkan bahwa kemenangan atas kuasa jahat adalah bagian dari rencana Allah. Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk mengalahkan kuasa jahat, tetapi dia juga mengingatkan bahwa hal itu bukanlah sumber utama sukacita mereka. Saya ingin membahas frase, aku melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Perkataan Yesus ini muncul setelah 70 murid yang diutus kembali dengan sukacita, melaporkan bahwa mereka memiliki kuasa untuk mengalahkan roh-roh jahat dalam namanya. Ada beberapa kemungkinan makna dari pernyataan Yesus. Bagian A, Yesus mau mengatakan kekalahan setan dalam pelayanan murid-murid. Yesus sedang merespon keberhasilan murid-murid dalam mengusir roh-roh jahat. Kenyataannya ini berarti bahwa kuasa Allah yang bekerja melalui murid-murid adalah tanda kejatuhan setan. Setan kehilangan kekuatan dan pengaruhnya karena kuasa kerajaan Allah telah hadir. Demikian juga jika kerajaan Allah berkuasa dalam hidup kita, setan tidak dapat mengganggu kita dengan cara apapun kecuali atas izin Tuhan. Sama seperti kondisi Ayub. Setan tidak dapat sentuh Ayub sampai dia naik ke surga minta izin. Aku tahu Ayub itu beribadah karena engkau beri dia kekayaan ini dan ini dan ini. Coba engkau angkat sedikit pagarnya, kasih saya sentuh. Pasti dia akan mengkhianatimu. Tuhan tahu, Tuhan Maha Kuasa. Amin. Dia Elohim. Dia Yahweh. Namanya saya perkenalkan 100 nama Allah yang menyatakan kepribadiannya yang agung. Tuhan bilang silakan, tapi jangan kau sentuh jiwanya, tubuhnya boleh. Turunlah setan. Kita sama tahu cerita. Tapi ending dari cerita itu, Ayub diberkati 2 kali lipat dan dia lebih mengenal Allah. Nah, saya mau aplikasikan kebenaran ini kepada pergumulan jemaat di sini tentang tempat ibadah, tempat lokasi saudara beribadah. Saya juga merasakan pergumulan itu. Mari gumuli ini dengan sungguh-sungguh dalam doa dan puasa yang teratur. Saya percaya kerajaan Allah akan hadir dan akan menyatakan kekuasaannya untuk memberi jemaat ini tempat ibadah sebagai milik permanen, tidak mengontrak lagi.
ada 15 berkat doa puasa yang benar. Nanti saya bisa share kepada jemaat. Saya sangat percaya firman Tuhan ketika ditaati, Dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Pasti ada perubahan. Waktu hari Rabu yang lalu saya diberi kesempatan berbawa firman Tuhan di para imam kaum pria di tempat saya. Mereka memberi saya tema pernikahan di Kana. Saya balik bertanya kepada mereka, andai kata mereka tidak taat kepada perintah Yesus, apa yang terjadi dalam pernikahan? Air tetaplah air. Nah, tapi karena mereka mau taat, seperti Maria katakan, apa saja yang nanti akan orang ini katakan, buatlah itu. Karena Maria 30 tahun hidup dengan Yesus. Dia kenal ini Mesias dari sejak di rahim. Ini bukan manusia biasa, ini manusia kehadiran Allah. Allah yang menjelma, sudah diberitahu pada mereka. Dan mereka taat. Akhirnya air berubah menjadi anggur termanis, the best. Saya percaya juga ketika firman ini disampaikan, saudara mendengar apa dari Allah, lakukan itu, pasti ada perubahan. Amin. Saya yakin. Bagian B, perkataan Yesus yang katakan setan jatuh seperti kilat dari langit, ini nubuat tentang kekalahan setan secara keseluruhan. Ayat ini juga dapat dipahami sebagai pengumuman bahwa setan akan dikalahkan sepenuhnya. Ini bisa merujuk pada kejatuhan setan dari posisinya sebagai malaikat di surga, ditulis di Yesaya 14, 12-15, Yeskiel 28, ayat 12-17. Ini merujuk kepada kekalahan setan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Tapi karena Yesus dibangkitkan, iman kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Apa yang kita imani terjadi, saudara. Itu seperti perisai yang menghadang semua serangan dan membuat kita terselamatkan. Perkataan Yesus itu juga merupakan penghakiman akhir ketika setan akan dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Yang berikut, perkataan Yesus merupakan gambaran tentang kejatuhan setan yang cepat dan pasti. Yesus menggunakan metafora seperti kilat yang menekankan bahwa kejatuhan setan terjadi dengan cepat dan tidak terelakkan. Seperti kilat yang menyambar dalam sekejap, begitu pula kejatuhan setan dalam menghadapi otoritas Yesus. Dengarkan suara Tuhan baik-baik, apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Klaim itu, saudara di dalam nama Yesus punya otoritas. Rangkuman. Pernyataan Yesus dalam Lukas 10:18 menegaskan bahwa kuasa Allah yang dinyatakan dalam pelayanan murid-murid adalah tanda dari kekalahan setan. Ini juga menunjuk pada kejatuhan setan di masa lalu dan penghukumannya pada akhirnya yang sudah sangat pasti. Ia dihukum selama-lamanya. Tidak ada kesempatan bagi setan untuk bertobat. Karena kejahatan itu muncul dari dalam dirinya, tidak ada yang menggoda. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah sedang menang dan kuasa setan sedang dihancurkan melalui pelayanan para murid. Saudara, dalam doa Yesus kita diajarkan, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Tuhan, saya siap tunduk dan patuh pada hukum-hukum kerajaanmu. Aku anak kerajaan itu, engkau raja kami. Bertahta di hatiku, bertahta dalam keluargaku, bertahta di jemaat ini. Kami siap patuh kepadamu. Amin. Dan kalau kerajaan Allah hadir, dia akan menyingkirkan kekuasaan si jahat.
Penerapan praktis bagi kita hari ini. Jangan merasa puas dan kemenangan rohani dan pelayanan yang sukses. Tapi kita harus ingat bahwa kemenangan atas kuasa jahat bukanlah yang terpenting. Itu memang hebat. Sebuah ciri bahwa saudara dan saya memiliki kuasa atas setan. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dan kepastian keselamatan itu, bahwa nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan di surga. Yang ketiga, bersukacita karena namamu tertulis. Sukacita sejati yang sesungguhnya, nama kita ada di sorga. Yesus berkata, namun demikian jangan bersukacita karena roh itu tangguh kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini adalah sukacita yang sejati dan abadi keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Mengapa ini lebih penting dari semua yang lain? Keberhasilan. Karena keberhasilan duniawi bersifat sementara, tapi keselamatan bersifat kekal. Mujizat dan pelayanan adalah anugerah Tuhan, tapi keselamatan adalah pemberian yang tak ternilai. Hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih penting daripada segala pencapaian duniawi. Sukacita sejati karena nama kita ada di surga. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa fokus hidup kita bukan hanya pada keberhasilan pelayanan atau berkat duniawi, tetapi pada anugerah keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Pertanyaan, apakah kita sudah memiliki kepastian bahwa nama kita ada di dalam kitab kehidupan? Saudara tanyakan bagi dirimu masing-masing. Dan jawab kepada Tuhan. Apakah saudara sudah memiliki kepastian bahwa namamu sudah ada dalam kitab kehidupan? Rangkuman dari bagian ini. Jadi hari ini Yesus mengajarkan kita bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada keberhasilan pelayanan atau kemenangan atas kuasa jahat, tapi pada kepastian bahwa kita adalah milik Allah dan nama kita tertulis di sorga. Mari kita hidup dengan keyakinan ini dan terus bersukacita dalam anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Yesus. Sebuah himbauan, jika ada di antara kita yang belum memiliki kepastian, masih ragu-ragu, hari ini adalah saatnya untuk datang kepada Yesus dan menerima anugerahnya. Jangan mencari berkat dan kuasa, tetapi carilah hubungan yang sejati dengan Tuhan. Semuanya akan berakhir. Kekekalan menanti kita, entah di sorga, entah di neraka. Sebab itu pastikan diri sejak sekarang. Mari saya angkat berita mengejutkan, sangat mengejutkan saya. Teman dekat tidur di rumah selama seminggu. Dia magang di gereja kami bersama satu temannya. Saya sajikan makanan tiap hari. Herbalife 2 kali saya doping. Memang dia mengalami sakit gula. Dan sehat. Tidak ada kabar berita, ya ampun datang berita Bapak Pendeta John meninggal. Aduh, saya shock berat. Saya sedang menyelesaikan bagian ini dalam bentuk PowerPoint. Saya masukkan. Saudara pastikan, tidak tahu kapan saudara akan berakhir di dunia ini. Sukacita sejati yang sesungguhnya adalah nama kita terdaftar di surga. Ayat pendukung Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa kata Rasul Paulus dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah karena namamu sudah ada di surga. Dalam kitab Wahyu dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Tidak ada kesempatan bertobat lagi. Rangkuman. Mari kita bersyukur karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Dan nama kita telah ditulis di sorga. Kiranya kita selalu bersukacita di dalam Tuhan, bukan hanya karena hal-hal duniawi, tetapi karena kepastian hidup
yang kita miliki di dalam Dia. Saudara yang yakin bahwa namanya sudah tertulis di surga, boleh saudara berdiri? Yang yakin? Wah, ya Tuhan, semua sudah yakin. Yakin. Ada nama baru dalam surga. Stop. Silakan. Puji Tuhan. Saya mau menjelaskan kapankah nama seseorang ditulis di buku kehidupan. Nama seseorang ditulis dalam buku kehidupan di surga ketika ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini poin penting. Tidak semua yang lahir dari orang tua Kristen langsung namanya ditulis. Nah, kalau si pribadi itu tidak mengundang Yesus secara pribadi karena menjadi anak Allah, bukan lahir dari orang tua. Menjadi anak Allah, lahir dari Allah langsung. Amin. Itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dan 12. Seberapa yang menerima Dia diberikan hak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau daging, bukan pula dari orang tua jasmani, tetapi dari Allah. Jadi yang dilahirkan oleh Allah langsung namanya ditulis di kitab kehidupan. Pastikan saudara, saya lahir dari orang tua yang sudah Kristen, tetapi ketika saya membaca sebuah buku dilahirkan kembali, baru saya paham, oh saya tidak langsung menjadi anak Allah karena orang tua saya Kristen. Saya harus membuka hati sendiri bagi Yesus. Dan saat itu saya berdoa, dan Tuhan ubahkan betul hidup saya sampai hari ini. Saudara pastikan dasar Alkitab, kapan nama seorang ditulis dalam kehidupan? Filipi 4 ayat 3, bahkan aku juga meminta kepadamu teman sekerjaku yang setia, dan tolonglah mereka karena mereka telah berjuang bersama-sama dengan aku dalam pemberitaan Injil, bersama dengan Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Paulus memastikan bahwa orang-orang yang percaya melalui pelayanannya sudah terdaftar di buku kehidupan. Ini menunjukkan bahwa orang percaya memiliki nama mereka dalam buku kehidupan. Dasar yang kedua, Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini perkataan Yesus kepada Yohanes di Patmos. Janji bahwa nama orang percaya yang setia tidak akan dihapus dari buku kehidupan. Amin. Dasar Alkitab, kapankah nama seorang ditulis? Lukas 10:20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu tamu kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kapan itu? Ketika engkau terima Yesus. Jadi Yesus menegaskan bahwa nama orang percaya ditulis di surga. Ini bukan dongeng. Saya kebetulan tinggal dekat masjid. Aduh, mereka punya ceramah itu, menurut saya banyak sekali dongengnya, karena mereka tidak kenal Allah yang mereka sembah. Malaikat inilah, malaikat itulah. Kalau mandi perempuan jangan telanjang, laki-laki boleh. Apaan itu? Nanti diintip oleh jin. Kalau laki-laki nggak diintip ya. Wah, itu tidak ada kebenarannya. Kita, firman yang kita punya sudah menjadi manusia, hidup dan berkuasa, tidak berubah. Jadi Wahyu 20:15 katakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Ini sudah tertulis, bukan direkayasa. Jadi hanya nama mereka yang tertulis dalam buku kehidupan akan masuk kerajaan sorga. Maka itu lebih penting dari apapun. Rangkuman dari bagian yang kedua ini, nama seseorang ditulis dalam buku kehidupan ketika ia percaya kepada Yesus, bertobat dari dosanya, dan menerima anugerah keselamatan dari Allah. Nama itu tetap ada di sana selama ia setia kepada Kristus dan hidup dalam iman sampai akhir.
Nah, yang ketiga saya munculkan pertanyaan. Apakah nama itu dihapuskan dari kitab kehidupan saat kita berdosa? Pertanyaan ini sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan dan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Alkitab mengatakan, Alkitab memang memberikan peringatan tentang kemungkinan nama seseorang dihapus dari kitab kehidupan, tetapi juga menegaskan kasih karunia dan kesetiaan Allah bagi mereka yang tetap beriman kepadanya. Saudara, jangan hanya berpegang kepada satu, tapi lihat juga kebenaran yang lain. Ya. Apakah nama dihapuskan dari kitab kehidupan? Satu, peringatan tentang penghapusan nama dari kitab kehidupan. Ada ayat yang menyatakan bahwa nama seseorang bisa dihapus dari kitab kehidupan jika ia tidak setia kepada Tuhan. Karena sekarang ada ajaran hyper grace. Lakukan saja dosa, nggak apa-apa, ada hyper grace. Saudara, saya tidak setuju dalam ajaran. Betul anugerah Tuhan besar, tapi bukan untuk kita berkecimpung di dalam dosa. Amin. Ini ayat ini ketika Musa berhadapan dengan Tuhan. Tuhan, hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan kalau engkau tidak menyertai umat. Tapi Tuhan jawab, barang siapa yang berdosa, yang melawan aku, nama orang itulah yang kuhapus dari dalam kitab. Musa meminta bersyafaat kepada Tuhan, ampunilah umat. Dan Tuhan meminta. Ini menunjukkan bahwa dosa bisa menjadi penyebab penghapusan nama dari kitab kehidupan. Dalam Mazmur 69:28, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama orang-orang benar. Ini lagi menggambarkan bagaimana orang fasik dan pemberontak yang tidak mau bertobat bisa kehilangan tempatnya dalam kitab kehidupan. Janji Yesus tentang nama yang tidak akan dihapus. Di sisi lain, Yesus memberikan jaminan bagi mereka yang tetap setia dalam Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tapi aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Yesus bersaksi bagi mereka yang menang. Mereka yang terus setia tidak akan dihapus namanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang menang dalam iman tetap setia akan terjamin namanya dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, apakah setiap dosa menghapus nama dari kitab kehidupan? Tidak setiap dosa langsung menyebabkan seseorang kehilangan keselamatan. Allah menunjukkan bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Jadi jika seorang bertobat, Allah akan mengampuni sebesar apapun dosanya. Tetap menjaga namanya juga dalam kitab kehidupan. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, ini anugerah Allah bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang ada di dalam Kristus Yesus pasti hidup menurut hukum-hukum Allah. Amin. Dan keselamatan dalam Kristus tidak mudah hilang karena satu dosa, tapi ditentukan oleh kondisi hati dan iman orang itu sendiri. Kapan nama seorang bisa terhapus? Berdasarkan Alkitab, nama bisa dihapus jika seorang menolak Tuhan secara permanen dan tetap hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Contohnya dalam kitab Ibrani 6 ayat 4-6, orang yang pernah menerima terang Kristus tapi kemudian murtad tidak mungkin diperbaharui lagi untuk bertobat. Dengan kata lain, selama orang itu siap bertobat, masih ada anugerah. Wahyu 20 ayat 15. Orang yang tidak ditemukan dalam kitab kehidupan akan masuk ke lautan api. Ini berarti mereka yang menolak Yesus sampai akhir hidupnya. Rangkuman. Dosa tidak otomatis menghapus nama seorang dari kitab kehidupan, karena Allah penuh kasih dan memberi kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah sementara ada nafas. Kalau sudah putus nafas, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Namun jika seorang terus hidup dalam dosa dengan sengaja menolak Tuhan,
tidak bertobat, ada resiko namanya dihapus dari kitab kehidupan. Selamatan dijamin bagi mereka yang tetap beriman kepada Kristus dan hidup dalam pertobatan. Jadi, yang terpenting adalah tetap hidup dalam iman dan pertobatan setiap hari, setiap saat. Ada amin? Kesimpulan, saya ajak kaum pria membaca yang pertama. 1, 2, 3. Bersukacitalah lebih dari sukacita lainnya, sebab kamu sudah tertulis dalam kehidupan di surga. Yang kedua, kaum wanita. 1, 2, 3. Saat kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup dan menerima Dia dalam hati kita, saat itulah nama kita ditulis dalam buku kehidupan di surga. Bersama-sama. Nama kita sudah dihapuskan dari buku kehidupan jika kita terus hidup dalam dosa, menolak Tuhan dan tidak bertobat. Pertanyaan saya, adakah di antara saudara yang mendengar kebenaran firman hari ini menyadari bahwa namamu belum tertulis dalam buku kehidupan di surga? Silakan saudara berdiri. Kalau saudara masih ragu-ragu, saya akan mendoakan saudara sekarang dan sebentar saya akan melayani saudara secara pribadi. Kalau ada yang masih ragu-ragu. Puji Tuhan, semua sudah yakin, haleluya. Saudara yang sudah yakin bahwa namamu sudah tertulis di buku kehidupan di surga, dapatkah saudara berkomitmen untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun saudara berada? Dalam rumah tanggamu secara khusus. Usir setan, sembuhkan yang sakit. Saya kagum dengan bapak saya, hanya kelas 3 SD. Dari sejak saya kecil itu setiap hari minggu pergi doakan orang sakit, kabarkan Injil, usir setan. Jadi dari kecil saya sudah melihat hal-hal itu. Bahkan ketika kakak saya kena santet sampai gila, makan rambut di bawah, bapak saya berdoa, nggak panggil siapa-siapa. Sembuh, kerajaan Allah ada dalam hidupmu. Buktikan itu dimanapun saudara berada. Bukan hanya pendeta yang punya. Saya sudah melihat banyak hal itu. Jadi, saudara praktekkan. Kerajaan Allah sudah hadir. Biarlah nama Kristus semakin dikenal terutama dalam keluargamu. Semakin banyak orang akan percaya kepada Yesus. Saudara yang berkomitmen, silahkan saudara berdiri. Saya akan mendoakan saudara. Sama seperti Yesus mengutus muridnya pada masa lampau, Ia sedang mengutus saudara sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah murid-murid-Mu pada masa kini. Engkau yang berdiri di sini. Engkau yang mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Tuhan memberi mereka kuasa menginjak ular dan kalajengking, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, dan tidak ada yang akan membahayakan bagi mereka. Otoritas kerajaan Allah ada di bibir mulut mereka, pada kaki mereka, pada tangan mereka. Apa saja yang dipegang menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan mereka pun mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dan jemaat ini akan memiliki tempat ibadah yang tetap. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus tergenapi. Amin. Silakan. Baik, puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan, dan tanda atau ciri bahwa nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan kita akan buktikan dalam kehidupan kita setiap hari sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Baik, terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Ninyo Priscilla. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mengingat akan penderitaan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Baik, sementara itu kita akan mempersiapkan pujian Katakan Ku Telah Mati, bukan dengan barang fana. Saya
undang DPJ bersama dengan saya untuk melayani pada pagi hari ini. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, mari kita memperhatikan petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing menghadap Tuhan, berdoa, minta Tuhan untuk menolong kita. Kalau ada sesuatu yang perlu diakui, diperbaharui, nyatakan itu kepada Tuhan. Juga nyatakan komitmenmu untuk hidup setia kepada Tuhan dalam segala hal, sehingga pelaksanaan dalam hal keikutsertaan kita dalam perjamuan kudus pada hari ini boleh berkenan kepada Tuhan dan terus mengubahkan hidup kita, sehingga kita terus hidup dalam perkenan Tuhan. Juga Bapak Ibu yang mengalami pergumulan dengan kondisi fisik yang lemah, yang sakit, mari gunakan kesempatan ini untuk menyatakan iman kepada Tuhan, sehingga kita mengalami jamahan dan pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Imanmulah yang menyembuhkan engkau. Bapa, ini kami pada hari ini. Kami berdiri di hadapan-Mu dengan telanjang. Kami tidak dapat menyembunyikan setitik noda dosa pun. Kalau ada di antara kami pada hari ini menyedihkan hati Tuhan, mohon ampuni kami. Ada di antara kami yang mengakui dosa dan kelemahan. Kami percaya janji-Mu bahwa jika kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Juga mungkin ada di antara kami yang bergumul dengan kondisi fisik yang lemah dan sakit. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu yang tercurah tidak hanya sanggup untuk mengampuni atau menyembuhkan penyakit rohani kami, tetapi penyakit jasmani kami pun juga Engkau menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mengucap syukur bersama-sama dengan mengangkat pujian, katakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah mengorbankan nyawamu di atas kayu salib. Tubuhmu dihancurkan, darahmu tercurah untuk menggapai kami kembali dalam hubungan dengan Allah, mempersekutukan kami kembali dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatkan kami bahwa kami diselamatkan bukan dengan cara yang gampangan, tapi dengan pengorbanan yang amat sangat. Biarlah ini juga menjadi teladan bagi kami. Kami mengikut Tuhan, kami melayani Tuhan. Kami harus berjuang bahkan sekalipun sampai titik darah penghabisan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Mampukan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam iman kami. Mampukan kami untuk tetap setia melayani Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Karena kami tahu Engkau menyertai kami sebagaimana janji. Terima kasih untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih untuk jaminan keselamatan kekal kami. Terima kasih untuk kemenangan atas kuasa setan, atas dosa. Dan terima kasih juga untuk kesembuhan penyakit jasmani kami. Terima kasih Bapa. Segala kepujian, kehormatan kami persembahkan hanya bagi. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi. Di segala abad kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita memberkati. Menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih. Nah, kalau ibadah yang dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga menjelang berakhirnya ini, kami sadar bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami dapat menikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau. Kami juga dapat menikmati persekutuan bersama dengan Bapa kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menerima semua yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Pujian penyembahan kami, persembahan kami, bahkan seluruh keberadaan kami dalam kesempatan hari ini. Tuhan berkenan atas semuanya, dan kami percaya Tuhan dimuliakan dan setiap kami diberkati. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang sudah melayani pada hari ini. Apapun bagian pelayanan kami, kami percaya Tuhan memperhitungkannya sebagaimana janji-Mu. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pris. Kami mohon kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, penghiburan dan kekuatan, khususnya untuk bagian lutut yang mengalami gangguan. Kami percaya proses penyembuhan sementara berlangsung dan hamba akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Demikian pun juga untuk Vokal Grup Samaria, Tuhan memakai bapak-bapak ini dalam pelayanan melalui pujian, sehingga dapat menguatkan, menghibur, dan menolong banyak orang agar memahami, mengerti akan hakikat hidup rohani kami melalui lagu-lagu yang dikumandangkan. Dan Tuhan dimuliakan. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati keluarga, berkati usaha dan pekerjaan. Demikian pun juga untuk yang memimpin kami dalam pujian, singer, pemain alat musik, koletan, OHP, pelayanan perjamuan kudus. Kami percaya janji-Mu bahwa Tuhan sudah memberkati kami dengan pelayanan hari ini. Juga seluruh jemaat yang telah hadir, kami percaya Tuhan, kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Tapi kekuatan rohani, firman-Mu akan kami bawa pulang dan terus membekali kami sehingga kami terus hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur bahwa nama kami telah tercatat dalam buku hayat kehidupan. Itu adalah merupakan pernyataan yang akan terus mengingatkan kami sehingga kami dapat membuktikan itu dengan pimpinan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Ya Bapa di sorga, hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan, cinta kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, dan itu juga dapat berdampak bagi perubahan sikap hidup kami terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap situasi yang kami hadapi, baik itu menyenangkan maupun tidak. Kami akan semakin menghasilkan buah-buah roh. Kami akan setia, taat kepada firman-Mu, dan itu juga akan berdampak pada kesetiaan dan komitmen kami dalam melayani, dalam persekutuan, dalam beribadah, bahkan dalam segala hal yang baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan itu dapat kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari dan memberkati anggota keluarga kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka sehingga menghasilkan ekonomi keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bahkan kami juga boleh melayani dengan keuangan yang Tuhan percayakan. Mampukan kami untuk menjadi pengelola-pengelola harta yang Tuhan percayakan dengan bijaksana sehingga itu tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan keluarga kami, tapi juga bermanfaat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dan orang lain yang membutuhkan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, baik dari TK, SD, SMP, SMP, perguruan tinggi. Tuhan tolong sehingga anak-anak kami berhasil naik kelas, lulus, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka boleh selesai tepat pada waktunya, dan Tuhan juga sudah siapkan pekerjaan dan profesi, dan melalui semuanya itu mereka mengabdikan diri untuk Tuhan dan juga masyarakat di mana kami berada. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, Ina, Tirta, Claudia, Tuhan yang Kau berkati mereka, dan biarlah mereka juga tetap sehati seroh dengan kami. Kami doakan mereka supaya mereka tetap sehat dan mereka bekerja dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara khusus untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, apapun bentuknya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bawa itu karena kami tahu bahwa di dalam Yesus ada kuasa untuk memperoleh jalan keluar sesuai dengan kasih Tuhan dan waktu yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Karena kami akan melihat jawaban doa dan pergumulan kami, Tuhan nyatakan itu jadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk kebersamaan kami selaku keluarga jemaat Marturia di tempat ini. Teguhkan hati kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu, supaya kami boleh bergandeng tangan terus bertumbuh maju di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami secara khusus berdoa untuk tempat ibadah kami dalam tahun ini bahkan seterusnya. Kami bawa ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami terus berjuang bersama-sama saling menopang sehingga apa yang menjadi harapan kami boleh terwujud. Kami mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang sudah berjanji dan ada 19 juta sekian dalam bentuk janji. Ya Tuhan, tolong jemaat Tuhan berkati usaha dan pekerjaan sehingga dapat mewujudkan janji itu dan kebutuhan kami untuk tempat ibadah dapat tercukupi. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa buat para relasi, teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang mendengar dan berempati dan mendukung kami. Tuhan juga memberkati semuanya. Ya Bapa di sorga,
kami mau berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati ketua umum badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah badan pengurus daerah, gembala-gembala dan BPJ di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati gereja ini supaya menjadi alat dalam tangan-Mu untuk mewartakan Injil Kristus ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, bahkan juga lebih lagi memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Makasih Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabodetabek 1 dan 2. Tuhan Engkau berkati, khusus juga dalam lingkungan keluarga kami Rehoboth yang ada di Bekasi. Tuhan Engkau berkati. Sementara melaksanakan ibadah pada hari ini, kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan hari ini dapat meneguhkan kami dan terus membuat kami solid di dalam Tuhan untuk dapat terus mengembangkan pelayanan ini. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan juga memberkati para pemimpin, berikan kerjasama yang baik, supaya terus bergandeng tangan untuk melayani Indonesia ini, sehingga Indonesia ini dapat dimenangkan baik kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong memberkati semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati. Lebih khusus lagi kami berdoa untuk daerah Jabodetabek. Tuhan Engkau memberkati gubernur, wali kota, bupati. Demikian pun juga secara khusus untuk kota Madia, Bekasi. Tuhan Engkau berkati wali kota dan wakil wali kota yang terpilih yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Beri mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga terus mereka dapat melaksanakan pelayanan mereka untuk dapat mendatangkan kemaslahatan bagi warga kota Bekasi, dan lebih lagi kami sebagai warga gereja tetap memberikan kesempatan. Ada kesempatan bagi kami untuk terus beribadah dan mewartakan Injil Kristus di kota ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur juga untuk persembahan yang sudah diberikan kepadamu pada hari ini, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kolektif, persembahan janji iman. Biarlah semuanya ini merupakan tanda cinta kasih kami kepadamu, tanggung jawab kami atas berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah semuanya itu kami berikan dengan kesadaran dan dengan penuh iman. Dan kami percaya janji Tuhan bahwa semua yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Pakai ini menjadi sarana untuk dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di sini maupun di mana saja dana ini dialokasikan. Kami percaya Tuhan mengembalikan berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami tidak sempurna. Karena itu biarlah Roh Kudus menyempurnakan doa kami. Dan kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima disampaikan kepada kita pada hari ini. Terimalah itu, renungkanlah dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh. Sampai berjumpa kembali dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu.